Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna penilaian evaluasi. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan al-takdirul tarbiyah, yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan, atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai-nilai sesuatu, ketentuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya. Berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Yang kedua, objek evaluasi. Objek evaluasi pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau proses pendidikan. Ada beberapa kategori objek atau tujuan yang dapat dinilai dalam pendidikan Islam. Yang pertama, perilaku dan kepribadian siswa meliputi sikap, minat, bakat, cara siswa memusatkan perhatian pada proses pengajaran, dan keterampilan siswa di dalam dan di luar kelas. Karena perilaku yang baik akan menghasilkan kebiasaan yang baik, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, kemampuan siswa untuk menangkap instruksi pendidikan yang diberikan, misalnya penguasaan materi pelajaran yang diberikan oleh guru selama proses belajar mengajar biasanya dilakukan setelah proses belajar mengajar di kelas atau bisa juga selesai pada akhir semester. Yang ketiga, proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan siswa di dalam kelas. Karena hal ini menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Pengajaran yang baik mempengaruhi pemahaman materi dan perhatian siswa pada pengajaran pendidik dan menunjang keberhasilan belajar peserta didik. C. Tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi mengambil keputusan tentang hasil belajar, memahami peserta didik, memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Fungsi evaluasi. Jahja Kohar mengemukakan bahwa fungsi evaluasi dari sisi peserta didik secara individual dan dari segi program pengajaran meliputi antara lain: yang pertama, dilihat dari segi peserta didik secara individu. Evaluasi berfungsi mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Yaitu pertama, menetapkan keefektifan pengajaran rencana kegiatan. Yang kedua, memberikan basis laporan kemajuan peserta didik. Yang ketiga, menetapkan kelulusan. B. Dilihat dari segi program pengajaran, evaluasi berfungsi: 1. Memberi dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. 2. Memberi dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang homogen. Yang ketiga, diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. Memberi dasar pembimbingan dan penyuluhan. Dasar pemberian angka dan rapot bagi kemajuan peserta didik. Memberi motivasi belajar bagi peserta didik. Mengidentifikasikan dan mengaji kelainan peserta didik. Menafsirkan kegiatan sekolah ke dalam masyarakat. 9. Untuk mengadministrasi sekolah. 10. Untuk mengembangkan kurikulum. Ke-11. Mempersiapkan penelitian pendidikan di sekolah. D. Jenis-jenis evaluasi. Evaluasi yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi penormatif. Yang ketiga, evaluasi sumatif.
Yang keempat, evaluasi penetapan. Yang kelima, evaluasi diagnostik. Prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif artinya evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalam seperti aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga, kooperatif. Umumnya, proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, sehingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Yang kelima, objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega dan lainnya tidak boleh dimasukkan ke dalam proses evaluasi. Kelima, praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis. Artinya, tidak memakan biaya atau waktu dan tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Yang ke pengertian alat atau media pendidikan. Gagne dalam Yusuf Hadi Miarso 2007 457 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa atau mahasiswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Briggs dalam Yusufadi Miarso menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Media pendidikan pembelajaran berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan dari media visual, audio visual, televisi, komputer, hingga teknologi modern lainnya. Jenis alat atau media pendidikan. Menurut Ibrahim Sadih 2003, alat pengajaran yang bersifat umum, alat pengajaran yang bisa digunakan untuk mata pelajaran, contoh papan tulis, spidol, kapur, penggaris. Alat pengajaran yang bersifat khusus, alat pengajaran yang hanya bisa digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja, contoh Microsoft, Jangka, Kuas, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.